Ya Pak, langsung ngomong tuh Pak. Yes, yes, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nazzala 'alal kitaba tibyanan likulli syai'in wa innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ustadz, hadirin yang terhormat yang hadir pada majelis insyaallah barokah ini, dan adik kelas serta kakak kelas dan teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling awal puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita suri tauladan yang baik, yang memberikan kita akal untuk mengambil kisah-kisah yang terkandung dalam tindakannya. Yang kedua, salawat dan salam tetap akan dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang merobek bendera kejahilian dan menegakkan bendera kebenaran, yakni ad-dinul Islam. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan suatu pidato yang berjudul tentang Maulid Nabi. Tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal di mana seorang yang paling mulia, yang paling sempurna lahir di dunia, yakni Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai muslim yang baik, hendaklah kita mengambil hikmah kisah-kisah yang terkandung dalam kelahiran dan dalam kisah-kisah kehidupan baginda Muhammad SAW. Ketika Rasulullah lahir di dunia, maka tak hanya makhluk hidup, manusia yang bergembira atas kedatangannya. Riwayat-riwayat berkisah akan kelahirannya, bahwa pohon-pohon yang membuahkan buah yang manis, bumi yang sejuk, dan langit-langit yang teduh pun ikut berbahagia akan kelahirannya. Ketika Rasulullah lahir, api-api yang disembah oleh orang-orang Majusi padam, patung-patung berhala yang disembah oleh orang-orang kafir pecah belah, hancur berkeping-keping, menegakkan keesaan dan ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah lahir, tak hanya kita sebagai umat muslim yang berbahagia, namun orang-orang kafir yang kita kenal dengan Abu Jahal ikut berbahagia. Karena kebahagiaan tersebutlah Allah mengiringankan azabnya di neraka. Lantas bagaimanakah dengan kita sebagai umatnya yang rindu dan bahagia atas kelahirannya? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman dalam suatu ayatnya dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shallallahul azim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika engkau mencintai Allah maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun serta Maha Penyayang. Quran surah Ali Imran ayat 31. Maka dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad hendaklah kita meniru dan mengambil hikmah-hikmah yang terkandung dalam kisah-kisah kelahiran serta kehidupan Nabi Muhammad. Lantas pertanyaannya, bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam keteladanan kisah-kisah Rasulullah? Maka kita sebagai tholabul ilmi hendaklah kita meniru akhlak guru-guru kita, guru-guru yang benar-benar memiliki sanad keilmuan sampai Rasulullah, agar kita tak tersesat dalam suatu kesesatan.
Sebagaimana dalam sabda Rasulullah bahwa al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris nabi. Maka hendaklah kita meniru akhlak-akhlaknya guru-guru kita. Selain itu, hendaklah kita berusaha, walaupun kita bukanlah makhluk yang sempurna, berusaha mencontoh teladan-teladan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, seperti bertutur kata yang baik dan mengingatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian umat Nabiullah Muhammad? Apakah kalian ingin mengharap syafaat Nabiullah Muhammad? Apakah kalian sangat cinta dengan baginda Nabiullah Muhammad? Maka hendaklah kita untuk memperbanyak sholawat, memperbanyak meneladani kisah-kisah Rasulullah, dan mencari ilmu-ilmu sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena saya bukanlah hanyalah manusia yang sempurna dan manusia yang benar. Saya hanya menyampaikan kebenaran, karena jika kita mengikuti kebenaran, maka kita berada di jalan yang benar. Unjur mangkola walatan zur mangkola. Lihatlah apa yang saya katakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Jika hidupmu hancur, maka sholawat pun meluncur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.